Halo, balik lagi di channel Details Mana. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai error handling, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai modul. Nah, apa itu modul? Dalam bahasa pemrograman Python, modul adalah sebuah file yang berisikan kode Python seperti variabel, fungsi, atau kelas yang dapat diimport dan digunakan oleh file Python lainnya. Kenapa menggunakan modul? Modul itu sendiri akan sangat berguna karena memungkinkan pemrograman akan jadi lebih modular dengan memisahkan logika kode ke beberapa file terpisah, yang mana itu juga akan memudahkan pemeliharaan dan manajemen kode. Nah, untuk beberapa penjelasan tentang modul, kita langsung praktekkan aja di PyCharm seperti biasa. Oke, pertama-tama kita akan membuat sebuah modul. Jadi, setiap file Python dengan ekstensi .py itu akan dianggap sebagai modul. Contoh, kita buat dulu filenya. Kita kasih nama my modul. Lalu kita buat sebuah fungsi namanya hello. Terus kita cetak hello from the module. Oke. Nah, file ini juga dapat dianggap sebagai modul yang dapat diimport ke program lain. Nah, untuk menggunakan modul yang telah kita buat tadi di file Python yang lain, kita perlu mengimport menggunakan perintah import. Tapi pertama-tama kita buat dulu file barunya. Kita kasih nama main. Lalu kita import nama modul yang kita buat tadi, yaitu my modul. Lalu kita tuliskan nama modulnya my modul. Nah, kalau kita mau manggil sebuah fungsi dari sebuah modul, nah kita cukup tambahkan titik atau dot, lalu nama fungsinya, yaitu tadi kan kita buat hello. Oke, kita jalankan. Nah, maka program untuk mencetak hello from the module itu dapat dijalankan di file main.py. Selain menggunakan perintah import nama modulnya, ada beberapa cara lain untuk mengimport sebuah modul. Yang pertama, kita dapat mengimport fungsi atau variabel tertentu dari sebuah modul tanpa harus mengimport keseluruhan dari sebuah modul dengan perintah from. Nah, contohnya ini kita hapus dulu. Kita ketikkan from my modul, nama modul yang kita buat tadi, import. Nah, function yang mau kita import. Contohnya kan tadi ada function hello. Nah, kalau seperti ini, kita cukup langsung tuliskan nama functionnya aja. Misalnya hello. Lalu kita jalankan. Nah, ini juga tetap ke print gitu. Nah, untuk contoh kita coba tambahkan lagi satu function, misalnya def hi. Ini copy aja. Terus kita paste. Ini ganti hi. Nah, karena yang kita import itu hanya hello-nya aja, function hello. Ketika kita mau manggil function hi tanpa kita tuliskan, maka ketika dijalankan, nah akan ada error karena hi itu nggak kita definisikan atau nggak kita import. Coba kita import sekarang, tambahkan di sini, terus kita jalankan. Nah, baru ini bisa terjalankan function yang kita buat di modul yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya function atau variabelnya itu banyak dan kita nggak mau tulis manual seperti ini, kita mau import aja semuanya, semua function yang ada di sebuah modul, kita cukup ganti ini dengan tanda bintang. Nah, sekarang
Kalau seperti ini kita panggil function hi dan function hello, terus kita jalankan. Nah, dua-duanya kecetak gitu. Nah, tapi cara ini tuh nggak dianjurkan karena dapat menyebabkan konflik nama jika ada fungsi atau variabel yang sama dengan yang ada di modul yang kita import dengan program utama yang mengimport. Misalnya di mainboard.py itu ada function hello, bukan function, maksudnya itu ada nama variabel atau function juga yang namanya hello, terus di my module juga sama namanya hello gitu. Nah, itu kan akan menyebabkan konflik gitu. Jadi sebisa mungkin mending kita import yang menurut kita penting aja gitu. Dan yang terakhir, kita juga dapat memberikan alias pada sebuah modul dengan perintah as. Nah, untuk memudahkan penulisan kode, terutama jika nama modulnya itu terlalu panjang. Nah, misalnya ini kan nama modul yang kita buat itu my module. Terus kalian ngerasa ini kepanjangan, mending kita singkat aja misalnya. Jadi kita bisa import my module as, kita singkat jadi mm misalnya. Nah, ini juga bisa. Nanti kita tinggal panggil mm.hello atau mm.hi. Sorry. Kita jalankan. Nah, sama aja. Oke, kita telah membahas mengenai modul yang kita buat sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas modul bawaan Python. Nah, bahasa pemrograman Python itu memiliki banyak modul bawaan yang dapat diimport dan digunakan langsung tanpa melakukan instalasi tambahan. Nah, modul bawaan ini mencakup berbagai fungsi untuk menangani beberapa tugas, seperti operasi matematika, manipulasi file, pemrosesan teks, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk contoh yang pertama, kita coba modul math untuk operasi matematika. Oke, ini kita hapus dulu. Terus kita import math. Terus kita print. Nah, contohnya kita mau buat operasi akar kuadrat misalnya. Math.sqrt misalnya 16. Lalu kita jalankan. Nah, maka hasilnya langsung keluar 4,0. Lalu ada juga modul datetime untuk tanggal dan waktu. Nih, kita import juga. Import datetime. Terus kita print datetime. Misalnya jam sekarang, now. Terus kita jalankan. Nah, langsung tercetak tanggal sekarang dan jam sekarang. Selanjutnya ada modul random. Nah, modul random ini dia untuk menghasilkan bilangan acak. Misalnya import random. Terus kita print random. Terus kita mau mengacak angka integer misalnya kayak yang ini paling atas. Nah, yang kita acak dari 1 sampai dengan 10. Terus kita jalankan. Nah, dia nampilin 7. Terus kita jalankan lagi. Jadi 8, jadi 6, jadi 4. Nah, rentangnya tuh bisa kita sesuaikan. Ya, misalnya kita tambahin lagi lah nolnya, misalnya jadi 100. Jalankan. Nah, jadi 77, 69, 46. Oke lah, yang terakhir sekarang ada modul OS. Modul OS. Nah, modul OS ini dia untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Contoh, kita mau nampilin direktori dari file ini, misalnya os.get cwd. Terus pas kita jalankan, nah muncullah direktorinya kita di mana.
Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai modul di bahasa pemrograman Python. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya karena di video berikutnya kita akan membahas mengenai package pada bahasa pemrograman Python.